Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Warisan Getih Leluhur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Warisan Getih Leluhur. Di dalam gelap ruangan itu, suara tawa samar kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Getih Luhur telah dibangkitkan. Apa yang kau lakukan padaku? Gumamnya lirih meski tak ada jawaban selain gema nafasnya sendiri. Lalu tubuhnya tiba-tiba mematung. Kedua lengannya kaku di sisi tubuh. Jari-jarinya menegang, ia tidak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Dari balik topeng kelana merah itu, sesuatu mengalir deras, seperti sungai yang jebol dari bendungan. Denyutnya keras menghantam pembuluh darah, memaksa jantungnya berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Bayangan demi bayangan melintas di kepalanya. Tawa Baskoro di bedeng. Pintu-pintu yang tertutup saat ia meminta pertolongan. Tubuh Mbah Rejo yang terbaring tanpa bantuan siapapun. Semua itu berputar menjadi satu, lalu meledak dalam satu rasa yang sama. Dendam. Tiba-tiba tubuhnya terempas ke belakang. Sebuah ledakan tenaga memancar dari dalam dirinya, membuat peti kayu di depannya terbalik dan dinding ruangan bergetar. Nafasnya kini bukan lagi milik anak lelaki yang sering menunduk, melainkan seperti embusan makhluk buas yang lama terkurung. Otot-otot di lengannya menegang, urat-uratnya tampak lebih jelas. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan sekedar kuat, tetapi liar dan tak terkendali. Di balik topeng itu, sorot matanya yang tersembunyi terasa membara. Suara bisikan kembali hadir. Kali ini lebih halus namun lebih dalam. Mereka telah menanam luka. Kini waktunya menuai ganjaran. Anjar tidak lagi melawan suara itu. Pikiran tentang kesabaran, tentang nasihat Mbah Rejo, seolah tertutup oleh gelombang panas yang menguasai dadanya. Yang tersisa hanyalah satu dorongan yang semakin jelas, menghabisi rasa sakit dengan cara yang sama kerasnya. Ia melangkah keluar dari ruangan itu. Pintu terbuka lebar, angin malam menyambutnya seperti sekutu lama. Langkahnya kini mantap, tak lagi ragu. Setiap injakan terasa ringan, seolah tanah sendiri menopangnya. Di halaman rumah, sebuah pohon pisang berdiri tak jauh dari sumur. Anjar menatap batang itu beberapa saat. Dulu ia pernah menumbangkan batang serupa dalam amarah yang tak terkendali. Kini ia ingin memastikan seberapa jauh kekuatan ini membawanya. Ia mengepalkan tangan, merasakan tenaga berputar di pergelangan dan bahunya. Dalam satu gerakan cepat ia menghantam batang pohon itu. Suara retakan terdengar keras, bukan sekedar patah, melainkan seperti kayu tua yang dihantam petir.
tumbang seketika, menghantam tanah dengan debu yang mengepul. Anjar berdiri diam, menatap tangannya sendiri. Tak ada rasa sakit, hanya getaran halus yang menyenangkan, seperti aliran listrik yang menegaskan kekuasaan. Dari balik topeng kelana merah terdengar tawa pelan yang perlahan berubah menjadi lantang. Tawa itu bukan lagi tawa anak yang terluka, melainkan tawa seseorang yang baru saja menemukan senjatanya. Sekarang siapa yang akan menertawakan aku? Langit di desa Kedung Rejo tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berputar mengelilingi halaman rumah tua itu, seolah menyaksikan kelahiran sesuatu yang baru. Anjar tidak lagi merasa kecil, tak lagi merasa ditinggalkan. Di dalam dirinya kini bersemayam kekuatan yang menjanjikan balasan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, seorang anak yang dulu dipenuhi luka berdiri dengan tubuh yang sama namun jiwa yang berbeda. Kelana merah telah bangkit, dan bersama kebangkitannya lahirlah sosok baru yang tidak lagi mencari penerimaan, melainkan penebusan melalui amarah. Sejak malam ketika topeng kelana merah melekat di wajahnya, tak ada lagi ruang bagi keraguan di dalam diri Anjar. Bara yang dulu ia simpan kini menyala tanpa kendali, seolah topeng itu membuka pintu bagi amarah yang selama ini terkurung dalam diam. Rumah kayu peninggalan Mbah Rejo terasa berbeda malam itu. Lebih sunyi, lebih dingin. Di depan cermin tua yang retak di sudut ruangan, Anjar berdiri mengenakan jubah hitam dari kain panjang milik Mbah Rejo. Di balik topeng kelana merah itu, sorot matanya tidak lagi menyisakan keraguan. Ia memandangi bayangannya sendiri, merasa seperti sedang menatap orang lain. Anak yang dulu selalu menunduk ini berdiri dengan aura yang mengintimidasi. Mereka akan tahu rasanya. Di bedeng pinggir ladang, Baskoro dan beberapa temannya duduk melingkar. Gelas-gelas kopi pahit mengepul di tangan mereka. Kartu remi berserakan di atas papan kayu. Tawa mereka pecah tanpa beban, seakan dunia tidak pernah menyisakan luka bagi siapapun. Malam berjalan biasa sampai salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat kepala. "Kalian dengar itu? Apa sih, Jo? Paling cuma pohon kena angin. Siapa tahu setan, Bas." "Sudah, ayo lanjut, Karjo. Kocok kartunya, Jo." Belum sempat kartu dibagikan, suara semak tersibak terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tawa mereka padam seketika. Semua kepala menoleh bersamaan ke arah ladang yang gelap. "Tuh kan, dibilang ngeyel." Baskoro berdiri, wajahnya kesal bercampur gelisah. "Cep, Ruth, coba cek ke sana." Meski ragu, Cecep dan Rudy tidak berani membantah. Dengan senter di tangan, mereka melangkah maju ke ladang, menuju gelap yang terasa semakin pekat. Beberapa meter masuk, Cecep menyorotkan cahaya ke depan. Sebuah siluet hitam berdiri diam di tengah ladang. "Siapa di sana?" Sosok itu melangkah perlahan, jubah hitamnya bergerak pelan diterpa angin, dan topeng merahnya menyala saat tersorot cahaya senter. Tak ada jawaban, hanya langkah yang semakin mendekat. Sementara di bedeng, Baskoro dan Karjo mulai gelisah. "Bas, mereka kok nggak balik ya? Ayo kita susul." Mereka berjalan cepat mengikuti arah dua temannya. Angin mendadak berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Karjo tiba-tiba berhenti. "Bas, kakiku basah. Perasaan nggak hujan." Bau amis menyeruak. Baskoro mengarahkan senter ke tanah, mengikuti genangan gelap yang mengkilap. Cahaya itu berhenti pada dua tubuh tergeletak dengan luka menganga di leher. "Cecep,
Itu Cecep dan Rudi. Siapa yang melakukan ini? Aku. Suara itu muncul dari samping, berat dan tenang. Keduanya menoleh bersama. Di sana berdiri sosok berjubah hitam dengan topeng kelana merah yang memantulkan cahaya senter. Siapa kau? Malaikat pencabut nyawa. Sialan, jadi kau yang membunuh mereka. Baskoro maju dengan kayu di tangan, mengayunkannya sekuat tenaga. Namun sebelum kayu itu mengenai sasaran, tubuhnya terhempas oleh satu pukulan keras. Suara benturan terdengar jelas saat punggungnya menghantam tanah. Karjo mundur ketakutan. Setan! Ini setan, Bas! Baskoro mencoba bangkit, tapi sosok berjubah itu sudah berada di hadapannya. Setiap pukulan yang mendarat terasa seperti hantaman besi. Baskoro terhuyung. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mencoba lari, namun kerah bajunya ditarik kasar hingga ia terjatuh lagi. Dalam sekejap, pukulan demi pukulan menghujami wajah tanpa ampun. Karjo tak sanggup melihat lebih lama. Ia berbalik dan berlari sekencang mungkin. Nafasnya tersengal. Tak berani menoleh ke belakang. Di antara suara langkahnya yang kacau terdengar teriakan Baskoro yang terputus. Lalu tawa rendah yang menggema di ladang. Sosok bertopeng merah itu terus memukuli Baskoro bahkan ketika tubuh itu sudah tidak lagi melawan. Mati kau sialan! Darah muncrat ke tanah bercampur dengan lumpur dan genangan yang tadi mereka kira air hujan. Suara retakan tulang terdengar samar di sela pukulan yang tak berhenti. Anjar yang kini sepenuhnya dikuasai amarah dan kuasa topeng kelana tak lagi mengenal belas kasihan. Dendam yang selama ini ia pendam menemukan jalannya malam itu, dan siapapun yang pernah menginjak harga dirinya perlahan akan menyusul nasib yang sama di tangannya. Keesokan paginya, desa Kedung Racu gempar. Tubuh-tubuh terkapar bersimbah darah ditemukan di bedeng pinggir ladang. Wajah-wajah penuh darah dan ketakutan. Baskoro ditemukan dengan kepala hampir hancur. Karjo yang berhasil melarikan diri menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Topeng merah, matanya seperti api, dia bukan manusia. Sejak hari itu bisik-bisik tentang sosok berjubah hitam menyebar cepat. Warga mulai menyebutnya setan merah. Mereka yakin makhluk itu datang dari hutan, dari dunia yang tak kasat mata, untuk menghukum siapa saja yang telah berbuat jahat. Namun teror itu tak berhenti di satu malam. Tiap kali malam turun dan angin berembus lebih dingin, satu persatu orang yang dulu menghina, mengucilkan, atau mempermalukan Anjar mulai menerima ganjarannya. Ada yang ditemukan tergeletak di kebun dengan luka memar di sekujur tubuh. Ada yang pingsan di depan rumahnya sendiri tanpa tahu apa yang menghantamnya. Tak ada yang melihat wajah pelaku selain kilatan merah topeng di balik gelap. Desa yang dulu begitu berani mengucilkan kini berubah menjadi desa yang dihantui ketakutan. Ronde diperketat, obor dinyalakan lebih banyak. Tapi tak ada yang benar-benar berani berjalan sendirian saat malam. Di balik semua itu tak seorang pun menyadari bahwa sosok yang mereka sebut setan merah adalah anak yang selama ini mereka rendahkan. Anjar tetap berjalan seperti biasa di siang hari. Wajahnya datar, tubuhnya biasa saja. Tak ada yang mencurigainya, bahkan ketika ia melewati orang-orang yang kini menunduk ketakutan. Ia hanya memandang sekilas tanpa ekspresi. Namun tiap malam ketika jubah hitam itu kembali ia kenakan dan kelana merah melekat di wajahnya, sesuatu dalam dirinya semakin menjauh dari kemanusiaan yang dulu ia miliki.
Dendam yang semula terasa seperti pembelaan kini berubah menjadi candu. Dan di tengah ketakutan yang menyelimuti desa, satu hal menjadi pasti. Konflik tak lagi tersembunyi di dalam dada seorang anak. Ia telah menjelma menjadi teror yang hidup, bergerak dalam gelap dan menunggu malam berikutnya untuk kembali mengamuk. Siang hari di desa Kedung Rejo kembali dipenuhi bisik-bisik. Di balai desa, beberapa lelaki berkumpul dengan wajah tegang. Mereka berbicara tentang teror yang semakin menjadi-jadi, tentang luka-luka yang tak mampu dijelaskan, tentang sosok berjubah hitam dengan topeng merah menyala. Anjar berdiri tak jauh dari mereka, pura-pura memperbaiki ikatan tali kayu bakar, mendengarkan tanpa mengangkat wajah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ini bukan manusia biasa. Kita panggil orang-orang sakti, dukun mandraguna dari luar desa. Yang lain mengangguk setuju. Nama 5 orang yang disebut-sebut memiliki kesaktian mulai beredar. Mereka akan datang malam ini melakukan ritual keliling desa, menjebak setan merah di wilayah yang sudah disiapkan. Anjar hampir tersenyum di balik wajah datarnya. Namun sebelum ia melangkah pergi, salah satu warga menoleh dan mempergokinya berdiri di sana. Kau lagi? Tak ada urusanmu di sini. Pergi! Anjar hanya menunduk dan berbalik tanpa membalas. Tatapan-tatapan sinis itu masih sama seperti dulu. Tak ada yang berubah pada siang hari, namun malam akan selalu berbeda. Ketika gelap turun dan angin dari hutan mulai berembus dingin, 5 orang yang disebut sakti mandraguna itu berjalan beriringan mengelilingi desa. Mereka membawa keris, golok, dan benda-benda pusaka yang tergantung di pinggang. Mantra dilantunkan pelan, asap kemenyan mengepul di antara langkah mereka. Makhluk itu bukan sembarangan roh. Ia memiliki tubuh dan niat. Kita akan memancingnya ke perbatasan hutan. Langkah mereka terhenti ketika sampai di batas desa dan tribun pepohonan. Angin tiba-tiba berputar lebih kencang. Api obor bergetar hebat. Dari balik gelap, sosok berjubah hitam melangkah keluar perlahan. Topeng kelana merah itu memantulkan cahaya obor, menghadirkan kesannya lebih mengerikan daripada cerita-cerita yang mereka dengar. Jadi kalian yang mencariku. Jadi kau yang selama ini meneror warga desa Kedung Rejo. Mereka pantas mendapatkan itu. Apa tujuanmu melakukan itu? Tujuanku membalas dendam dengan apa yang mereka lakukan. Ku beri kau pilihan. Buka jati dirimu dan menyerahkan diri, atau nyawamu akan berakhir sampai di sini. Cobalah kalau kalian mampu. 3 dari 5 dukun itu tak banyak bicara. Mereka bergerak cepat. Keris dan golok terhunus dalam satu gerakan serentak. Mereka bukan orang sembarangan. Langkahnya terukur, serangannya terlatih. Kilatan senjata membelah malam mengarah tepat ke tubuh berjubah hitam itu. Namun setan merah bergerak lebih cepat. Ia menghindar dengan lincah, lalu menangkap pergelangan salah satu penyerangnya dan memutarnya hingga terdengar bunyi tulang retak. Golok terlepas dan dalam satu gerakan balik senjata itu justru berbalik arah. Tubuh pertama terjatuh tanpa sempat mengerang panjang. Keparat, mati kau! 2 lainnya menyerang bersamaan. Keris mengarah ke dada. Golok menyapu kaki. Setan merah melompat mendarat di antara mereka dan menghantam dada salah satu dengan siku yang dipenuhi tenaga. Lelaki itu terhempas beberapa meter, nafasnya berhenti.
Keris yang terlepas segera ia tangkap dan tanpa ragu ia gunakan untuk mengakhiri perlawanan terakhir dari ketiganya. Begitu cepat sampai tak terlihat oleh mata biasa. Tiba-tiba dua dukun itu tumbang dengan luka sayatan di leher yang menganga. Tiga tubuh terkapar di tanah hutan yang lembab. Darah meresap ke tanah bercampur dengan bau kemenyan yang belum sepenuhnya padam. Namun dua dukun lainnya tak bergerak mendekat, mereka berdiri di belakang. Tangan mereka membentuk mudra, bibir mereka komat kamit melafalkan mantra yang lebih dalam dan gelap. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari balik pepohonan muncul sosok besar berbulu hitam legam. Matanya merah, taringnya panjang. Kukunya mencakar tanah dengan suara mengerikan. Wujudnya menyerupai genderuwo tetapi jauh lebih besar dan lebih buas. Itulah ingonya dipanggil untuk melindungi tuannya. Habisi dia. Makhluk itu menerjang dengan kecepatan yang mengejutkan. Cakarnya menyapu udara hampir mengenai wajah topeng merah itu. Setan merah mundur beberapa langkah. Pertama kalinya ia merasakan tekanan yang nyata. Tanah di bawah kakinya retak ketika makhluk itu menghantamnya. Pada saat yang sama dukun yang lain memusatkan ilmu sirapnya. Tanpa sentuhan, dada setan merah tiba-tiba terasa seperti diremas tangan tak terlihat. Nafasnya sesak, tubuhnya melambat. Ia terjatuh satu lutut merasakan kekuatan asing merasuk. Mencoba melumpuhkan dari dalam. Kau bukan tak terkalahkan. Ucap dukun itu dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Untuk sesaat hening menyelimuti hutan. Namun kemudian sesuatu berubah. Dari tubuh setan merah mulai keluar asap hitam pekat. Mengepul dari sela-sela jubah dan celah topengnya. Asap itu berputar liar, menyebar seperti bayangan hidup. Dada yang terasa diremas kini justru memanas, lalu meledak dalam rongga tenaga yang brutal. Ilmu sirap itu dipatahkan, bahkan berbalik arah. Dukun yang melafalkannya tiba-tiba terhuyung, memegangi dadanya sendiri. Wajahnya pucat, nafasnya tercekik oleh kekuatan yang tadi ia kirimkan. Ingon yang dipanggil salah satu dukun mengaum dan kembali menerjang. Kali ini setan merah menyambutnya. Ia menangkap lengan berbulu itu, menahan cakar tajam yang hampir merobek jubahnya. Keduanya bergulat di tanah menghantam pohon hingga batangnya retak. Makhluk itu menggigit bahunya tetapi seolah tak menembus daging. Dengan teriakan yang terdengar lebih seperti geraman, setan merah menghantam kepalanya berkali-kali hingga makhluk itu melemah. Dalam satu gerakan terakhir ia memutar leher makhluk itu dengan tenaga penuh. Tubuh besar itu terkulai lalu perlahan memudar menjadi asap hitam. Dua dukun yang tersisa mencoba mundur, tetapi langkah mereka goyah. Setan merah berdiri di hadapan mereka. Nafasnya berat namun matanya tetap membara di balik topeng. Kalian datang membawa ilmu. Aku datang membawa ganjaran. Malam itu perbatasan hutan menjadi saksi pertarungan yang tak pernah dibayangkan warga desa. Ketika semuanya berakhir, 5 tubuh tergeletak di tanah. Asap hitam perlahan menghilang menyisakan sunyi yang mencekam. Setan merah berdiri di tengah kehancuran itu. Kekuatan yang ia rasakan memang nyata, tetapi di baliknya ada sesuatu yang ikut tergerus. Setiap pukulan, setiap nyawa yang ia ambil seperti memotong bagian kecil dari dirinya yang dulu masih ragu. Dan disitulah harga kekuatan itu mulai terasa. Bukan hanya pada mereka yang tumbang, tapi pada dirinya sendiri yang kian menjauh dari batas yang dulu ia kenal.
Malam itu setelah darah dan teriakan kembali menjadi bagian dari gelap yang akrab baginya, Anjar tertidur dalam tubuh yang lelah namun jiwa yang tidak pernah benar-benar tenang. Sejak pertemuan pertamanya dengan sosok bertopeng hitam dalam mimpi itu, Anjar tak pernah benar-benar tidur dengan tenang. Wajah Panji Ireng kerap muncul sekilas di sela-sela lelapnya, berdiri diam di batas gelap seolah menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbicara. Dan malam itu setelah serangkaian teror yang ia tebarkan, sosok itu benar-benar datang lagi. Dalam mimpinya Anjar mendapati dirinya berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hamparan sunyi yang diselimuti kabut pekat. Ia tidak lagi terkejut. Ia berdiri tegak seakan sudah menanti. Kabut terbelah perlahan memperlihatkan Panji Ireng dengan topeng hitamnya yang tegas dan berwibawa. Auranya lebih kuat dari sebelumnya. Jika dulu ia hanya memberi isyarat, kini kehadirannya terasa membawa kepastian. Kau kembali. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu sampai kau siap. Anjar terdiam mengingat malam ketika topeng kelana merah pertama kali melekat di wajahnya. Sejak saat itu hidupnya berubah, dendamnya menemukan jalan. Siap untuk apa? Untuk menghubungkan kembali darahmu dengan asalnya. Getih luhur yang mengalir dalam tubuhmu bukan sekedar kekuatan. Itu adalah warisan. Warisan yang telah lama terpisah dari akarnya. Kata-kata itu tidak terdengar asing di telinga Anjar. Ada sesuatu dalam dirinya yang membenarkan ucapan tersebut. Dadanya terasa hangat seperti ada denyut lain yang hidup di dalam aliran darahnya. Darah itu membawa beban masa lalu. Ada dosa yang belum ditebus. Ada ikatan yang belum dilepaskan. Dan hanya kau yang bisa menyambungkannya kembali. Apa yang kau inginkan dariku? Panji Ireng melangkah mendekat. Kabut di sekitar mereka berubah menampilkan bayangan samar sebuah petilasan tua. Gerbang batu yang retak dimakan usia. Pohon besar dengan akar menjulur liar. Tanah yang tampak sunyi namun menyimpan sesuatu. Pada malam satu suro, pergilah ke petilasan Lawang Sukmo. Nama itu terasa berat, seolah mengandung makna yang dalam. Datanglah ketika malam berada di puncaknya, saat batas antara dunia nyata dan yang tersembunyi menipis. Teteskan darahmu di tanah petilasan itu. Biarkan getih luhur mengenali jalannya sendiri. Dan setelah itu, kau akan menemukan jawaban tentang siapa dirimu sebenarnya. Tentang mengapa kekuatan itu memilihmu. hening menyelimuti keduanya. Tak ada angin, tak ada suara lain selain gema nafas yang terasa berat. Panji Ireng menatapnya dalam-dalam. Jangan ragu. Jalan ini sudah terbuka sejak kau menerima topeng itu. Kabut kembali menelan sosok bertopeng hitam itu perlahan. Suaranya memudar namun perintahnya tertinggal jelas di kepala Anjar. Ia terbangun dengan nafas panjang, menatap langit-langit rumah kayu yang gelap. Jantungnya berdetak lebih cepat bukan karena takut, melainkan karena keyakinan yang mulai tumbuh. Ini bukan lagi sekedar dendam. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Malam satu suro. Di luar angin malam berembus pelan menyentuh dinding kayu. Waktu terus bergerak menuju hari yang disebutkan dalam mimpinya. Dan tanpa ia sadari langkahnya telah diarahkan semakin jauh ke dalam pusaran warisan yang tak sepenuhnya ia pahami, namun telah ia terima tanpa ragu. Menjelang malam satu suro, langkah Anjar terasa lebih berat dari biasanya.
Bukan karena jarak yang harus ditempuh, melainkan karena sesuatu dalam dirinya terus berbisik tanpa henti. Ia pernah mendengar nama alas Lawang Sukmo dari obrolan-obrolan orang tua di warung. Disebut dengan nada pelan dan tatapan waspada. Letaknya tak terlalu jauh dari desa, tersembunyi di balik rimbun pepohonan yang jarang dilewati warga. Konon tempat itu bukan sekedar hutan biasa. Anjar tak pernah benar-benar peduli pada cerita semacam itu. Namun malam ini ia justru berjalan ke arahnya tanpa ragu. Ia sendiri tak sepenuhnya mengerti mengapa harus menuruti perkataan Panji Ireng. Ada bagian dari dirinya yang bertanya, namun dorongannya lebih kuat menuntunnya untuk tetap melangkah. Seolah ia dikendalikan, namun dalam kesadaran penuh. Angin malam berembus pelan ketika ia memasuki alas. Pepohonan tinggi menjulang menutup cahaya bulan yang pucat. Suara serangga terdengar samar, tetapi semakin ia melangkah ke dalam, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Seakan hutan itu menahan nafas menunggu sesuatu. Anjar mengenakan jubah hitamnya dan topeng kelana merah menutup wajahnya rapat. Di balik topeng itu nafasnya terdengar teratur, meski jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Tak butuh waktu lama sampai ia menemukan tempat yang dimaksud. Petilasan Lawang Sukma berdiri sederhana di tengah celah pepohonan. Hanya tanah yang membentuk lingkaran samar. Beberapa batu tua berlumut tersusun tak beraturan. Dan satu pohon besar yang akarnya mensengkerap bumi seperti tangan raksasa. Namun kesederhanaan itu menipu. Udara di sekitarnya terasa berbeda. Lebih pekat, lebih berat bagi siapapun yang memiliki kepekaan batin. Tempat itu seolah berdenyut pelan seperti nafas bumi yang bergerak dalam waktu yang tak sama dengan dunia luar. Anjar berdiri beberapa langkah dari lingkaran tanah itu. Ini tempatnya. Tak ada jawaban, hanya desir halus yang sulit dijelaskan. Ia teringat jelas perintah dalam mimpinya, datang saat malam berada di puncaknya. Teteskan darahmu. Ia mengeluarkan sebilah kecil pisau dari balik jubahnya. Tanpa ragu ia menggoreskan ujungnya kepada telapak tangan. Rasa perih menyengat, namun ia tak bergeming. Darah merah mengalir perlahan menetes ke tanah di tengah lingkaran batu tua. Satu tetes, dua tetes, lalu lebih banyak lagi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menekan. Tiba-tiba tanah di hadapannya seperti bergetar halus. Asap hitam tipis muncul dari titik tempat darah itu jatuh. Mula-mulanya seperti embusan kabut, namun perlahan-lahan menggumpal, membentuk pusaran yang berputar semakin cepat. Angin berdesir mengitari petilasan, membuat jubah Anjar berkibar. Ia berdiri tegak, tak mundur selangkah pun. Pusaran asap itu membesar, menghitam pekat, lalu dari dalamnya muncul bayangan pertama. Sosok bertopeng hitam melangkah keluar dengan tenang. Panji Ireng. Kehadirannya kini lebih nyata, tak lagi sekedar bayangan mimpi. Ia berada di hadapan Anjar, jarak mereka hanya beberapa langkah. Bagus sekali. Kau melaksanakan apa yang aku perintahkan. Belum sempat percakapan berlanjut, dua sosok lain menyusul keluar dari pusaran yang belum sepenuhnya menghilang. Yang pertama adalah seorang pria berambut sebau. Wajahnya tegas dan tatapannya tajam. Ia mengenakan pakaian layaknya pati kerajaan, lengkap dengan kain panjang dan keris terselip di pinggangnya. Auranya memancarkan kewibawaan sekaligus beban yang berat.
Sosok terakhir melangkah lebih ringan, seorang penari dengan busana merah gelap. Mengenakan topeng merah yang berbeda dari topeng Kelana. Gerakannya halus namun menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Anjar merasakan dadanya bergetar. Siapa mereka? Mereka adalah teman-temanku dari masa lalu. Jadi dia keturunanmu yang sudah ditakdirkan Rudrabaya. Ya, Basukolo memberiku topeng merah itu untuk menitipkannya pada anakku dan meninggalkan pesan untuk keturunanku. Jadi ini yang dimaksud warisan leluhur. Anjar mengepalkan tangannya yang masih mengeluarkan darah. Ia bisa merasakan sesuatu terhubung. Bukan sekedar kata-kata, melainkan getaran yang menyatu dalam tubuhnya. Masa lalu dan masa kini seperti bertemu di titik itu, di tengah alas lawang sukma yang sunyi. Pusaran asap perlahan mereda, namun tiga sosok itu tetap berdiri di hadapannya. Nyata dalam gelap malam satu suro, dan pada saat itulah Anjar menyadari langkah yang ia ambil bukan lagi sekedar mengikuti hasutan. Ia telah membuka pintu yang menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan tidak mungkin lagi ditutup kembali. Aku masih belum mengerti. Sebenarnya dari mana asal kalian? Mengapa memerintahku untuk melakukan ritual di petilasan ini? Kami bertiga datang dari masa lalu dengan satu tujuan. Tujuan apa? Mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Pusaka para leluhur. Pusaka? 5 pusaka. Ucap Pati Marujaya dengan suara lembut namun jelas. Dulu dimiliki oleh 5 raja besar yang menguasai tanah ini. Pusaka yang bukan hanya lambang kekuasaan, tapi sumber daya yang menjaga keseimbangan. Pusaka-pusaka itu tercerai-berai, dijaga oleh garis keturunan yang tidak lagi memahami maknanya. Dan kami akan merebut dan menggunakannya sebagaimana keberadaan pusaka itu. Angin berembus pelan membuat dedaunan berdesir seperti bisikan yang tak terdengar jelas. Anjar merasakan dadanya menghangat. Namun bukan hanya karena kekuatan. Ada sesuatu yang lain, seperti beban yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang membuka jalan kalian? Karena darahmu terhubung dengan darahku. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bangga, namun yang muncul justru rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Anjar teringat kembali wajah-wajah yang telah ia habisi. Darah yang tertumpah bukan lagi sekedar pelampiasan dendam. Sekarang ada tujuannya lebih besar, lebih terarah. Dan justru itu yang membuatnya gelisah. Kalau pusaka itu didapatkan, apa yang akan terjadi? Pati Durgapati tersenyum tipis. Keseimbangan akan kembali, atau kekuasaan akan berpindah. Anjar mengangkat wajahnya lagi. Di balik topeng Kelana pikirannya bergejolak. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyusup. Perasaan bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dengan darahnya sendiri, ia telah memanggil mereka keluar dari masa lalu. Jika semua ini membawa malapetaka, maka ialah penyebabnya. Namun di sisi lain ada dorongan yang tak kalah kuat, dorongan untuk melangkah lebih jauh. Untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi anak yang dihina dan disingkirkan. Jika pusaka itu benar mampu mengubah segalanya, mengapa ia harus mundur? Lalu apa lagi harus kulakukan? Panji Ireng mendekat, jarak mereka kini hanya sejengkal.
bantu kami menemukan kelima pusaka itu. Hening menyelimuti mereka. Allah Selawang Sukma menjadi saksi pergolakan yang tak terlihat di balik topeng kelana merah. Di satu sisi Anjar merasakan beban kesalahan karena telah membangkitkan sesuatu dari masa lalu. Di sisi lain, ambisi dan kekuatannya ia rasakan membuatnya enggan menutup pintu yang sudah terbuka. Warisan itu bisa jadi adalah takdir, namun semakin dalam ia terlibat, semakin sulit membedakan apakah yang ia pegang adalah anugerah atau justru kutukan yang perlahan menelan dirinya sendiri. Malam di desa Surawetan turun dengan tenang. Terlalu tenang bagi sosok yang berdiri di tengah jalan itu. Dari balik topeng merah yang menutupi sebagian wajah pucatnya, Pati Marujaya sudah lebih dulu tiba di sebuah desa yang menurut Panji Ireng tempat keberadaan 2 dari 5 pusaka para leluhur. Di kejauhan tampak 5 lelaki di pos ronda yang sedang berjaga malam. Bau kopi pahit, asap rokok dan detak jantung manusia merambat jelas di udara malam yang lembab. Lebih baik aku sedikit bermain dengan mereka. Perlahan tubuh Pati Marujaya mulai bergerak. Kain berlapis yang dikenakannya bergesek lirih, sementara lonceng-lonceng kecil di pergelangan kakinya berbunyi pelan. Irama itu teratur, tua seperti tarian yang sudah diulang berkali-kali sepanjang waktu. Di pos ronda tawa para lelaki mulai mereda. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Kalian dengar?" Pati Marujaya tetap menunduk. Ia tahu mereka mulai memperhatikan. "Ya, lihatlah tarianku ini." Langkahnya berputar halus, jemarinya melentik dengan anggun namun dingin. Ia tak menari untuk hiburan manusia. Setiap hentakan kakinya menekan tanah sedikit lebih dalam, seolah mengetuk sesuatu di bawah permukaan. Di pos ronda suara mereka terdengar lagi. "Itu orang?" Tanya yang paling muda dengan ragu. Yang lain mencoba menenangkan diri. Menyebutnya orang gila, menyebutnya manusia biasa. Pati Marujaya membiarkan anggapan itu hidup. Manusia selalu merasa aman selama logika mereka belum retak. 4 langkah kaki mulai mendekat. 1 tertinggal di belakang. Dari getaran nafasnya saja, Pati Marujaya sudah tahu pemuda itu diliputi firasat buruk. Namun ia tetap menari, seolah tak mendengar ketika seseorang berseru, "Malam-malam ngapain nari di tengah jalan, ganggu orang istirahat?" Tak ada jawaban. Memang tidak pernah ada. Ia sengaja membiarkan mereka datang semakin mendekat hingga bau keringat dan tembakau manusia itu memenuhi udara di sekelilingnya. Ketika jarak tinggal beberapa langkah, Pati Marujaya menghentikan gerakannya. Sunyi jatuh berat. Lonceng di kakinya ikut terdiam. Keempat lelaki di hadapannya saling berpandangan. "Bagus kamu mau mendengarkan, kalau tidak kami seret kembali desa. Lebih baik pulang, malam-malam jangan ganggu warga." Di balik topeng yang menutupi wajahnya, Pati Marujaya merasakan ketenangan palsu mereka. Ketenangan manusia yang merasa masih memegang kendali. Lalu kakinya menghentak tanah 3 kali, bunyi lonceng berubah tajam. Dari tanah di sekeliling kakinya, asap hitam mulai merembes keluar, tebal dan berputar seperti makhluk hidup. "Apa-apaan ini?" Pati Marujaya mengangkat 1 tangan dengan gerakan ringan, hampir seperti menyibak udara. Seketika asap hitam itu melesat. 4 tubuh di hadapannya tersentak bersamaan. Asap itu menembus dada dan wajah mereka, merasuk tanpa ampun.
Tubuh itu kaku, mata membelalak, otot bergetar hebat seperti dialiri arus tak kasat mata. Dari tenggorokan mereka mulai keluar suara parau yang bukan lagi sepenuhnya milik manusia. Patih Marujaya merasakan saat asap itu menemukan tempatnya di dalam tubuh-tubuh tersebut. Hangat, rapuh, mudah dikuasai. Di bawah lampu jalan, pria yang lebih muda menjerit, "Kang Soleh!" Namun kakinya sendiri tak mampu bergerak. Ketakutan pemuda itu memuncak. Bergetar keras di udara malam, perlahan Patih Marujaya memutar tubuhnya untuk pertama kalinya mengangkat wajah sepenuhnya. Topeng merah dengan senyum sinis itu tampak menyeramkan. Mata gelapnya menatap lurus ke arah pemuda itu. Ia bisa mencium rasa takut itu sekarang, pekat dan hidup. Langkahnya maju pelan. Setiap bunyi lonceng terdengar seperti hitungan waktu yang hampir habis. Pemuda itu berteriak sekuat tenaga. Namun desa tetap sunyi, seolah malam sengaja menutup telinga. Patih Marujaya berhenti tepat di hadapan pemuda itu. Jarak mereka hanya sejengkal, tangannya terangkat perlahan, jemari pucatnya mendekati wajah pemuda yang basah oleh air mata. "Ampun, aku mohon." Di belakang Patih Marujaya, 4 tubuh yang telah dirasuki mulai bergerak serempak dengan gerakan patah-patah. Mulut mereka menggumamkan kata-kata yang tak lagi jelas. "Katakan padaku, di mana keturunan Wirabumi berada?" "Siapa? Aku tidak tahu siapa Wirabumi." "Apa kau mencoba membohongiku?" Patih Marujaya mendengus kesal. "Lepaskan aku. Tolong jangan bunuh aku." Patih Marujaya melepaskan cengkeraman tangannya, membiarkan pemuda itu terduduk di tanah dengan penuh ketakutan. Namun sebelum pergi, Patih Marujaya kembali menghentakkan kaki 1 kali. Asap hitam menggumpal seketika merasuk ke tubuh pemuda itu. "Kau juga harus merasakan seperti mereka." Namun sebelum jauh meninggalkan tempat itu, Patih Marujaya merasakan kehadiran 2 sosok yang menuju ke tempat itu. Perasaan aneh menyergap dirinya dari balik topeng penari yang ia kenakan. Patih Marujaya tersenyum sinis. "Tidak salah lagi, ini pasti aku cari." Patih Marujaya bersembunyi di balik pepohonan, memperhatikan dari kejauhan apakah kali ini benar sosok yang dia cari berada di desa ini. Angin malam merembes pelan menyusuri jalan sempit ketika aku dan Arlingga berjalan berdampingan menuju Peseronda. Langkah kami santai, tapi entah kenapa perasaanku tidak benar-benar rileks. Arlingga di sebelah kiriku dengan jaket tipis terbuka, sementara aku beberapa kali memasukkan tangan ke saku celana, mencoba menahan dingin yang menusuk sejak hujan sore tadi. Malam ini sepi banget. Mungkin karena dingin jadi pada di dalam rumah. Aku menghembuskan napas, tapi tubuhku tetap sempat menggigil ketika angin malam kembali menerpa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan cuma di kulit, tapi seperti merayap sampai ke dalam dada. Aku menggeser bahu sedikit mencoba mengusir rasa tidak enak itu. "Tadi kamu udah kabarin Rido, Ling?" "Udah. Biasanya malah anak itu sudah sampai duluan." Aku mengangguk pelan. Memang biasanya Rido yang paling dulu nongkrong di pos ronda. Makanya semakin kami mendekat semakin terasa ada yang janggal. Dari kejauhan lampu bohlam pos ronda memang menyala, tapi redup dan bergoyang pelan, yang membuat dadaku mulai tidak nyaman. Tidak ada satupun suara dari sana. Tidak ada tawa, tak ada bunyi kartu. Bahkan radio kecil yang biasanya berbisik pun tidak terdengar. Langkahku otomatis melambat. Kok sepi? Mataku menyapu pos ronda yang terlihat kosong itu.
Sementara firasat buruk mulai merayap naik tanpa bisa kutahan. Tunggu, itu siapa? Aku ikut memfokuskan pandangan dari pakaian yang mereka kenakan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Itu Rido sama yang lain kan? Kami mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas pula pemandangan di depan, dan semakin membuat tengkuku meremang. Aku spontan menahan napas. Di dekat pohon pisang, Kang Soleh membungkuk sambil menggerogoti batang pisang mentah seperti binatang kelaparan. Getah putih belepotan di bibir dan dagunya. Di tengah jalan, Rido berlari ke sana kemari tanpa arah, melompat-lompat, tertawa lalu mendadak menangis dalam hitungan detik. 3 warga lainnya tak kalah mengerikan. Satu berguling di tanah, satu menghantamkan kepalanya ke batang pohon kecil, dan satu lagi berdiri kaku sambil komat-kamit dengan mata kosong. Apa yang terjadi dengan mereka? Aku menelan ludah. Pemandangan ini terlalu jelas untuk disangkal. Mereka kerasukan. Apa yang terjadi sampai 5 orang sekaligus begini? Bukan waktunya mikir penyebab. Kalau dibiarkan bisa bahaya. Kita harus menyadarkan mereka dulu. Aku menarik nafas dalam dan memaksa diriku fokus. Kita mulai dari yang paling dekat pos ronda Kang Soleh dulu. Kami bergerak cepat namun tetap hati-hati. Aku mengambil posisi sedikit ke belakang Arlingga saat ia mendekati Kang Soleh dari samping, menghindari mulut pria itu yang masih menggigit batang pisang dengan rakus. Begitu Arlingga menangkap bahunya dari belakang, aku langsung merapal doa dengan suara rendah namun mantap. Tanganku menekan titik di belakang leher Kang Soleh, lalu kuhembuskan nafas yang kuiringi bacaan ayat suci. Tubuh Kang Soleh mendadak bergetar hebat di bawah tanganku. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara serak seperti orang tersedak. Beberapa detik terasa sangat panjang. Aku menahan tekanan di titik nadinya, menjaga ritme napas dan doa tetap stabil. Akhirnya tubuhnya melemas, lututnya jatuh lebih dulu. Lalu ia terkulai tak sadarkan diri. Beres satu, bantu aku baringkan dia. Aku segera mengangguk. Kami menggeser tubuh Kang Soleh ke arah pos ronda dan membaringkannya hati-hati di atas lantai. Nafasnya masih berat tapi sudah normal. Tanpa banyak bicara aku langsung bangkit lagi. Adrenalinku sudah terlanjur naik. Kami bergerak ke warga berikutnya. Satu persatu kami tangkap. Tak mudah karena tubuh mereka meronta liar, lalu ku sebut doa yang sama. Ku tekan titik yang tepat dan kupaksakan napas mereka kembali teratur. Keringat mulai membasahi pelipisku, tapi aku tak berhenti. Setelah beberapa saat yang terasa melelahkan, 3 orang lainnya akhirnya berhasil kami lumpuhkan. Mereka semua terbaring tak sadarkan diri di dekat pos ronda. Nafas masih berat namun stabil. Aku menghembuskan nafas panjang, tapi perasaanku justru makin tidak tenang. Sesuatu telah terjadi di tempat ini dan aku yakin ini belum benar-benar selesai. Kini tinggal satu, Rido. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat pemuda itu berdiri di tengah jalan dengan kondisi jauh lebih buruk dari yang lain. Matanya merah menyala, nafasnya memburu seperti orang kehabisan akal. Begitu ia melihat aku dan Arlingga mendekat, tubuhnya menegang lalu tiba-tiba ia berteriak keras. Sebelum aku sempat bicara, tangannya sudah meraih batu di tanah dan melemparkannya ke arah kami. Awas! Batu itu menghantam tanah dengan bunyi keras. Rido tidak berhenti, ia justru meraih batang pohon kering di dekatnya lalu mengayunkannya liar. Dengan tenaga yang jelas tidak sebanding dengan tubuhnya. Aku langsung sadar ini berbeda. Tenaganya beda dari yang lain. Kita kepung dari 2 arah, Ling. Kami langsung bergerak. Arlingga maju dari depan dan memancing perhatian, sementara aku memutar pelan dari samping.
menjaga jarak agar tidak memicu amukan lebih cepat. Tapi Rido sudah terlanjur liar, ia menyerang membabi buta. Teriakannya bercampur tawa dan tangis yang bikin dada sesak mendengarnya. Saat kulihat celah, aku langsung melompat dari belakang untuk mengunci kedua tangannya. Namun begitu tubuhku menempel, Rido justru mengamuk lebih keras. Tenaganya meledak, hampir saja ia melemparku jatuh. Tahan, Jun. Aku mengeraskan rahang dan memperkuat kuncian. Seluruh tenagaku kupusatkan untuk menahan tubuh Rido yang meronta seperti orang kehilangan kesadaran. Urat di lehernya menegang, matanya melotot kosong. Arlingga segera meraih kepala Rido dari depan lalu merapal doa lebih keras. Suaranya bergetar tapi tidak putus. Aku ikut menekan tubuh Rido sekuat tenaga, menjaga posisinya tetap terkunci. Keluar! Beberapa detik terasa panjang dan menegangkan. Tiba-tiba tubuh Rido mendadak kaku, lalu ambruk lemas dalam pangkuanku. Nafasnya tersengal keras, keringat membasahi wajahnya. Aku dan Arlingga sama-sama terengah, tapi kami tidak langsung melepas sebelum benar-benar yakin. Pelan-pelan kami membaringkan Rido di pos ronda. Sejajar dengan yang lain, lampu bohlam di atas bergoyang pelan. Cahayanya menerangi 5 tubuh yang tergeletak lemah. Aku mengusap keringat di pelipis, masih merasakan sisa adrenalin berdenyut di dada. Ini bukan kerasukan biasa. Seperti ada yang sengaja merasuki mereka. Aku menatap Rido lalu ke arah jalan gelap di depan. Perasaan tidak enak itu belum hilang. Tapi siapa yang melakukannya? Entahlah, kita tunggu sampai salah satu dari mereka sadar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu tiba-tiba Rido tersentak bangun dengan napas terengah. Matanya membelelak panik, tubuhnya langsung menegang. Jangan dekat-dekat. Tenang, Do. Ini aku, Arlingga sama Juna. Kalian beneran? Iya, kamu aman sekarang. Aku kira aku udah mati. Ceritain pelan-pelan apa yang terjadi. Aku ikut menyimak, mencoba membaca setiap perubahan di wajah Rido. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya bicara dengan suara bergetar. Ada penari di tengah jalan, pakai lonceng di kakinya. Awalnya cuma nari. Kita samperin buat negur, terus asap hitam keluar. Kang Soleh sama yang lain langsung kerasukan. Aku mau lari tapi gak bisa. Aku dan Arlingga saling pandang singkat. Dadaku makin berat. Sebelum aku pingsan, dia sempat nanya sesuatu ke aku. Siapa yang dia cari? Dia nanya di mana keberadaan keturunan Wirabumi dan Wiratama. Kalimat itu seperti menghantam dadaku langsung. Tanganku refleks mengepal. Di sampingku Arlingga jelas menegang. Beberapa detik kami sama-sama diam. Kamu jawab apa? Aku bilang gak tahu. Aku memang gak ngerti. Setelah itu semua gelap. Aku mundur sebentar, berusaha menenangkan pikiran yang mulai berisik. Jadi benar yang dicari itu kami, keturunan Wirabumi, aku dan Wiratama Arlingga. Selama ini kami sengaja menutup rapat soal itu, bahkan dari teman sendiri. Apa kalian kenal keturunan Wirabumi dan Wiratama? Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting kalian masih selamat. Aku menangkap maksudnya dan ikut mengangguk kecil. Untuk sekarang memang lebih baik begitu. Setelah memastikan kelima warga mulai pulih, aku dan Arlingga duduk bersandar di tiang pos ronda. Malam kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Angin yang berembus pelan terasa membawa sesuatu yang tak terucap. Aku menatap jalan gelap tempat semua ini bermula. Dan semakin yakin, ini bukan kebetulan, bukan gangguan sesaat. Penari lonceng itu datang dengan tujuan
Dan untuk pertama kalinya malam ini aku benar-benar merasa tujuan itu adalah kami.